Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Zaina Zara dari Prodi Manajemen Informatika 3C. Menghubungkan dua komputer. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita punya visi 0 dan visi 1. Terhubung menggunakan kabel UTP. Kemudian di visi 0, IP address-nya adalah 192.168.1.1, dan divisi 1 IP address-nya adalah 192.168.1.2. Jadi di sini kita akan membahas IP address. Nah, IP address ini diibaratkan sebuah nama. Nah, dalam IP address ada yang namanya /24. Contoh 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini disebut prefix. Prefix ini menunjukkan jumlah IP yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita akan belajar IP public dan IP private. Sebenarnya apa sih IP public dan IP private itu? Pertama kita bahas dulu yang IP public. IP public adalah IP yang digunakan di internet. Misal, akses seperti Facebook, YouTube, Twitter, Google, dan lain-lain, itu sebenarnya teman-teman mengakses IP public. Jadi IP public adalah bisa diakses dimanapun. Contohnya, teman-teman lagi main HP nih di rumah. Dari rumah, teman-teman pasti bisa mengakses facebook.com, youtube.com, google.com, asalkan dari HP teman-teman connect ke internet. Nah, itu pakai wifi atau paket data sama aja. Yang penting ketika dari HP connect ke internet, teman-teman bisa mengakses seperti facebook.com, youtube.com, google.com, dan lain-lain. Karena mereka semua menggunakan IP public. Nih, IP public. IP public adalah IP yang digunakan di internet, artinya ketika server menggunakan IP public bisa diakses dimanapun. Selanjutnya ada IP private. IP private adalah IP dalam jaringan lokal. Misal nih, ada kantor A, dan kantor A itu memiliki 6 komputer. Setiap komputer memiliki IP address-nya masing-masing. Nah, dari setiap komputer akan terhubung ke switch. Nih, switch. Kemudian dari switch akan terhubung ke router. Dari router akan terhubung ke ISP. Dari ISP akan terhubung ke internet. Nah, 6 komputer tadi yang IP-nya adalah IP private ini, atau dalam jaringan kita sendiri, ciri utamanya adalah IP tersebut hanya bisa diakses dari jaringan itu sendiri, nggak akan bisa diakses dari luar. Misal ada kantor B. Di kantor B ini ada switch, router, ISP, internet, dan memiliki 3 komputer. Nah, komputer dari kantor B ini tidak bisa mengakses komputer di kantor A. Kenapa? Karena komputer di kantor A menggunakan IP private. Nih, IP private. Sedangkan IP private hanya bisa diakses di jaringan lokal itu sendiri. Ada beberapa range IP private, selain itu IP tersebut berarti IP public. Di sini ada beberapa range IP private. Nih, contohnya. Di sini kita akan mulai subnetting. Tujuan belajar subnetting adalah menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Jadi di sini kita mempunyai jaringan komputer yang terdiri dari 12 visi. Pertanyaannya adalah berapa prefix yang paling efektif? Nah, kalau kita menggunakan prefix /24,
itu total IV-nya adalah 256. Nah, untuk itu kita lakukan perhitungan cara kita mendapatkan 256. Jadi caranya adalah 2 pangkat 32 dikurang 24 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. 24 adalah prefixnya. Kenapa di sini 32? Karena IP address jumlahnya adalah 32 bit. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ini. Dalam contoh ini kita memiliki 12 visi. Nah, untuk 12 visi ini, prefix berapa yang paling efektif? Bisa kita lihat di perpangkatan ini. Nah, 16 ini itu cukup untuk 12 visi, malah ada sisa beberapa. Berarti yang paling pas adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi prefixnya berapa? Tinggal 32 dikurang pangkatnya 4 sama dengan /28. Nah, untuk jaringan komputer yang terdiri dari 12 visi ini, yang paling efektif digunakan adalah /28. Dimana /28 itu total IP-nya adalah 16. Di sini kita punya 100 visi. Bahwa untuk 100 visi prefixnya adalah /25. Nah, di sini selanjutnya kita menentukan IP address yang akan kita gunakan. Yang perlu teman-teman ingat bahwa jaringan lokal atau jaringan LAN, pastikan teman-teman menggunakan range IP private. Nah, di sini saya sudah tuliskan range IP private yang bisa kita gunakan. Nah, hal ini teman-teman bebas mau pakai range yang mana. Jadi di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.0.0. Jadi anggap saja ini networknya 0.0. Nah, di sini yang perlu kita ingat hanya angka terakhirnya saja. 3 angka di awal kita abaikan dulu. Nih, 3 angka di awal kita abaikan dulu. Jadi 192.168.0 akan tetap nilainya, nggak akan berubah. Nah, sekarang kita belajar mencari beberapa hal ini. Ada total IP, ada subnet mask. Pertama kita cari tentang total IP-nya. 2 pangkat 32 dikurang 25 sama dengan 2 pangkat 7. Hasil 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, jadi kita sudah ketemu untuk total IP-nya adalah 128. Selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Nah, subnet mask itu apa sih subnet mask itu? Subnet mask sebenarnya sama saja dengan prefix. Jadi kalau kita melakukan konfigurasi IP, itu ada yang menggunakan prefix dan ada yang menggunakan subnet mask. Jadi tergantung vendornya. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan di paket tracer. Nah, ini adalah paket tracernya. Tadi ini kita sudah punya 2 visi 0 dan visi 1 yang sudah kita konfigurasi IP addressnya. Sekarang saya coba cek lagi. Di sini saya klik ke visi 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa kita diminta melakukan konfigurasi IP address. Ada subnet mask. Di sini tidak ada menu memasukkan prefix. Jadi kalau kita konfigurasi di visi paket tracer, itu kita menggunakan subnet mask, bukan prefix. Jadi ada kalanya kita menggunakan prefix, ada kalanya kita menggunakan subnet mask. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung subnet mask. Caranya adalah 256 dikurang 128 sama dengan 128. Nah, kalau teman-teman perhatikan di syscall paket tracer tadi penulisannya 4 oktav juga atau 4 bagian.
Jadi di bagian ini subnet masknya 255, 255, 255, 0. Nah, untuk slash 25, kita tadi berhasil melakukan perhitungan bahwa subnet masknya adalah 128. Nah, 128 itu adalah angka terakhir. Jadi dalam hal ini menggantikan angka 0. Jadi subnet masknya adalah 255, 255, 255, 128. Jadi hasil perhitungan yang kita lakukan, kita letakkan di bagian terakhir. Jadi sampai sini kita sudah berhasil melakukan perhitungan untuk subnet masknya. Jadi kali ini kita akan belajar menghitung IP network, IP broadcast, dan IP rings. Kita mulai di IP network dan IP broadcast. IP network itu adalah IP pertama dalam jaringan. Kemudian kalau IP broadcast itu adalah IP terakhirnya. Nah, di sini angka pada IP address itu dimulai dari 0 dan terakhirnya adalah 255. Jadi angka pertamanya adalah 0 sampai 255. Jadi tidak mungkin IP address itu angkanya di atas 255. Nah, di sini IP network itu IP pertamanya pasti dimulai dari 0, selanjutnya IP broadcast. IP broadcast adalah IP terakhir. Pertanyaannya di sini, kalau awalnya 0, terakhirnya berapa? Nah, itu tergantung dari total IP. Dalam hal ini total IP kita adalah 128. Jadi 0 sampai 127. Nih, 127. Jadi 0 sampai 27 totalnya adalah 128. Nah, di sini kita udah dapat networknya 0, broadcastnya 127. Mungkin di sini teman-teman punya pertanyaan. Tadi katanya IP addressnya itu angka maksimalnya 255. Kok ini cuma sampai 127? Nah, ini adalah perhitungan untuk blok subnet pertama. Untuk menghitung blok subnet berikutnya, kita bisa gunakan cara ini. Blok subnet pertama 0 kan networknya. Nah, untuk blok subnet berikutnya itu adalah 0 ditambah total IP. Jadi 0 ditambah total IP 128, berarti blok subnet kedua adalah 128. Nah, kalau mau nyari blok subnet ketiga itu cara yang sama, 128 ditambah total IP 128, hasilnya 256. Tapi ini nggak mungkin karena IP address itu angkanya 0 sampai 255. Kalau sudah sampai 256 berarti nggak mungkin. Jadi di sini tidak ada blok subnet ketiga. Nah, berarti di sini untuk blok subnet pertama networknya 0, broadcastnya 127. Untuk blok subnet kedua networknya adalah 128, broadcastnya adalah 255. 255 ini didapat dari 256 dikurang 1, hasilnya 255. Pada video ini kita menghitung IP range menggunakan blok subnet yang pertama 0 sampai 127. Ini 0 sampai 127. Yang perlu teman-teman perhatikan bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak akan pernah bisa digunakan. Contoh, kita akan mengkonfigurasi IP address 192.168.0.0. Nah, 0 ini kan broadcast ya, maka dia tidak bisa digunakan. Kita akan coba ke paket tracer. Saya masuk ke VC1, misal saya coba konfigurasi 192.168.0.0. Subnet masknya biarin aja, langsung klik. Nah, di sini bahwa ada error invalid. Kita masukin lagi. Kenapa? Karena kita memasukkan network, jadi 0.0 ini adalah network.
kita akan bisa pakai. Nah, jadi di sini IP network dan IP broadcast tidak akan pernah bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah IP range. Di mana IP range itu adalah IP setelah network sampai sebelum broadcast. Jadi, kalau networknya 0, di mana IP range itu adalah IP setelah network sampai sebelum broadcast. Jadi kalau networknya 0, broadcastnya 127, berarti IP range-nya adalah 1 sampai 126. Di mana angka ini akan menggantikan angka terakhir dari IP yang kita gunakan. Jadi IP yang kita gunakan tadi adalah 0.0. Berarti yang bisa kita gunakan adalah 192.168.0.1 sampai 192.168.0.126. Di sini kita memiliki 15 visi. Dalam jaringan komputer. Nah, di sini kita menghitung atau menentukan traffic yang efektif. Pertama, kita coba tentukan traffic yang paling efektif pada jaringan 15 visi ini. Jadi, coba kita ingat perpangkatan ini. Di sini, pasti teman-teman menebak bahwa untuk 15 visi yang paling efektif adalah 16. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa dari 16 ini sebenarnya masih dikurang 2. Jadi 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jadi yang bisa digunakan cuma 14. 2 ini digunakan oleh network dan broadcast. Nah, jadi untuk 15 visi bukan 2 pangkat 4 yang kita gunakan, melainkan adalah 2 pangkat 5 yang 32. Nah, trafficnya berapa? Trafficnya berarti 32 dikurang 5 sama dengan 27. Yang dimaksud 32 ini adalah 32 bit, bukan 32 IP-nya. Jadi hasilnya adalah /27. Jadi nanti slash yang paling efektif untuk digunakan pada 15 visi adalah traffic /27. Di sini kita sudah berhasil menemukan traffic yang paling efektif untuk kita gunakan. Selanjutnya kita perlu menentukan IP-nya dengan menggunakan yang 10.10.10.0/27. Di mana 0 yang angka terakhir berganti-ganti, sedangkan 3 angka pertama ini nanti akan tetap. Dan trafficnya sesuai perhitungan kita tadi, yang paling efektif adalah /27. Selanjutnya kita mulai perhitungan subnettingnya, yaitu kita akan menghitung total IP dan subnet mask terlebih dahulu. Untuk total IP-nya 2 pangkat 32 dikurang 27 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP untuk /27 adalah 32. Selanjutnya perhitungan untuk subnet masknya adalah 256 dikurang 32. Hasilnya adalah 224. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.224. Selanjutnya kita cari untuk IP network. IP network selalu dimulai dari 0. Langsung saja kita cari untuk blok subnet berikutnya, yaitu 0 ditambah 32, hasilnya 32. Selanjutnya 32 ditambah 32, hasilnya 64. Selanjutnya untuk broadcastnya
tinggal dikurang 1. Jadi 32 dikurang 1 hasilnya 31. 64 dikurang 1 hasilnya 63. Nah, sebagai contoh kita pakai yang pertama. Jadi networknya 10.10.10.0. Kemudian broadcastnya adalah 10.10.10.31. Di sini perlu diingat bahwa network dan broadcast tidak akan pernah bisa digunakan. Jadi yang bisa digunakan adalah setelah network. Ini networknya 0, berarti kita menggunakan 1 sampai sebelum broadcast, yaitu IP range-nya adalah 10.10.10.1 sampai 10.10.10.31. Jadi setelah network sampai sebelum broadcast.